Perkenalkan, nama saya Nila Aprilia dengan NPM 211002071 dari kelas A Ekonomi Syariah angkatan 2021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai literasi industri halal, yang mana mencakup pembahasan yang pertama mengenai industri halal, yang kedua mengenai halal dalam Al-Quran dan hadis, yang ketiga mengenai manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal, yang keempat mengenai mendeteksi kehalalan suatu produk, dan yang kelima landasan yuridis. Nah, kata halal dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang atau oleh syarak atau syariat, atau sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan cara yang sah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, dari dua definisi yang telah disebutkan tadi, sama-sama menekankan pada sesuatu yang telah diperbolehkan oleh syariat. Dengan kata lain, sebuah produk yang dinyatakan halal itu baik dari cara memperoleh atau membuatnya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam Majmu' Al-Wasit 2011, halal merupakan status terhadap produk, makanan maupun barang konsumsi lainnya yang tidak ada larangan agama untuk mengonsumsi dan menggunakannya. Nah, kemudian halalan thayyiban adalah segala sesuatu yang halal dari status hukumnya, tidak ada larangan dan thayyib atau baik dari komposisi materialnya. Sehingga makanan yang halal dan thayyib merupakan makanan yang memenuhi unsur legal, religius atau kebolehan secara agama, sekaligus terpenuhinya kebutuhan klinis dan medis atau kesehatan. Nah, industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan atau pembuatan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan industri. Nah, industri halal dapat disimpulkan yaitu kegiatan industri yang cara pengolahan, transaksi, dan produk mengikuti syariat Islam. Nah, adapun sektor-sektor yang dinaungi diantaranya halal food, halal fashion, travel, dan halal finance. Nah, halal dalam Al-Quran yaitu menyangkut beberapa poin penting terkait kehalalan produk, utamanya makanan dan minuman, yang mana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, 172, dan sampai 173, Al-An'am 145, dan juga Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Nah, di antaranya yang diharamkan adalah daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, bangkai, darah, dan homer. Nah, pun disebutkan pada tata cara yang baik dalam penyembelihan hewan, seperti harus menggunakan alat yang tajam dan tidak boleh menggunakan tulang, kulit, dan kuku. Nah, halal dalam hadis Nabi memberikan penjelasan tentang batasan halal dan haram. Salah satunya yang paling populer adalah hadis Nabi Muhammad berikut. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara subhat atau samar." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 50 dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang karakteristik perkara halal dan haram dalam Islam, bahwa halal dan haram sudah jelas kriterianya. Sedangkan sesuatu yang ada di antaranya perkara subhat atau tidak jelas atau samar-samar. Nah, Nabi dalam lanjutan hadis ini memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan perkara yang subhat. Karena orang yang terjatuh pada perkara subhat dikhawatirkan akan terjatuh pula pada perkara yang haram.
Nah, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal yaitu dapat memenuhi kebutuhan kesehatan tubuh dan secara psikologis mampu menjadikan kepuasan jiwa bagi yang memakannya. Nah, adapun cara mendeteksi kehalalan suatu produk, yang pertama dengan cara mencermati bahan. Syarat yang pertama untuk memenuhi makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi yaitu sumber bahan bakunya. Seluruh bahan makanan dan minuman adalah mubah atau boleh dikonsumsi, kecuali keharamannya telah ditetapkan sebagai bahan non-halal saat perjalanan produksinya. Yang kedua, dengan cara mencermati proses. Syarat kedua yang harus dipenuhi agar makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi, yaitu perjalanan proses produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan baku non-halal. Nah, dalam memilih makanan yang halal, seorang perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah mengetahui apakah terdapat unsur yang najis atau tidak di dalam makanan. Kondisi seperti ini disebut sebagai kontaminasi. Nah, produk awalnya suci, namun jika terkontaminasi bahan najis pada ukuran tertentu, lantas akan dihukumi sama dengan produk yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Nah, perkembangan industri halal di Indonesia apabila dilihat dari sisi penduduknya, sebenarnya Indonesia sendiri sangat berpotensi untuk mengembangkan industri halalnya karena mayoritas penduduknya adalah Muslim dan tentunya seiring berjalannya waktu pula akan semakin bertambah populasinya. Nah, hal ini pun tampaknya telah mampu diproyeksikan oleh pemerintah Indonesia karena saat ini pemerintah sendiri mulai berupaya menjalankan Master Plan Ekonomi Syariah tahun 2019 sampai 2024 dengan membangun kawasan industri halal di Indonesia yang rencananya akan terdiri dari Modern Halal Valley, Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai landasan yuridis. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berisi mengenai jaminan produk halal atau UU JPH serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal merupakan sebuah bentuk kehadiran negara dalam usaha mengatur jaminan produk halal dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen akhir. Kehadiran peraturan tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian kehalalan produk yang akan dikonsumsi konsumen dan kepastian proses produk halal dari produsen. Kehadiran UU JPH memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, UU JPH bisa disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Nah, jaminan produk halal atau PH dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek, tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik, akan tetapi lebih luas dari itu jangkauan produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Nah, adapun dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal. Yang kedua, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal. Yang ketiga, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Yang keempat, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Yang kelima, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Yang keenam, melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal. Yang ketujuh, melakukan registrasi auditor halal. Yang kedelapan, melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Yang kesembilan, melakukan pembinaan auditor halal. Dan yang kesepuluh, melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan maupun luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.